Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Camar Hainda. Pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Barreskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dengan dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini, kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Hakim kelahiran tahun 1979 tersebut memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki hutang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga 80 juta rupiah dan 1 unit motor 5 juta rupiah. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 35.200.000 rupiah.
Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizky Yunia mencapai Rp1.160.200.000. Pemirsa, para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya. Klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, Otto juga membeberkan beberapa bukti yang ia miliki. Otto menyebutkan secara eksklusif bahwa bukti yang ia punya bisa menyangkal bahwa tewasnya Eki dan Vina akibat dianiaya ke-7 terpidana. Otto menyebut bisa jadi kedua korban tewas akibat kecelakaan tunggal. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti, nah ini apa ini Pak Otto? Baik, jadi ini eksklusif saya katakan nih, dari awal, belum pernah diungkap. Saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini di PJU ini, ya. PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat, dan katanya di dalam putusan juga ada ini, ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi, ya. Tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan, ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya baru lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami, ya, perkara. Sebentar, ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama.
Jembatan ini. Bukan. Oh, mohon maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan Mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu dianiaya. mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Oke. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian Tidak ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan berkelahi di sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Oke. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ya. Ini kan salah legokan satu ya. bukti. Ini legokan ya. Legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut Oke. ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu, Iya. ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya. Iya. Ini gambar pada waktu di TKP. Betul. Oke. Ini belum pernah ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengajak para pelaku UKM memperluas pendanaan melalui pasar modal saat menghadiri forum pasar modal bagi UKM di Surabaya, Jawa Timur. Teten Mas Duki terus mendorong pelaku UKM untuk naik kelas dan menargetkan 10 UKM yang bisa IPO tahun ini. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki terus mendorong pelaku UKM naik kelas dan memperluas sumber pendanaan dengan cara IPO atau Initial Public Offering dan memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Hal tersebut disampaikan Teten dalam acara Forum Pasar Modal bersama Bursa Efek Indonesia di Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri ratusan pelaku UKM. Teten menambahkan tahun ini pihaknya menargetkan ada 10 UKM yang dapat melakukan IPO. Target kita ada 10 ya, dan kita hari ini kita melakukan sosialisasi lah ya supaya menghadirkan juga para pelaku UMKM yang sudah IPO. Kita harapkan dari pengalaman mereka sendiri bisa menginspirasi ya teman-teman. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, menyebut hingga kini ada 44 perusahaan aset skala kecil dan menengah yang melantai di bursa melalui papan akselerasi. Sejak 2019, satu papan khusus yang kita sebut papan akselerasi yang menampung perusahaan-perusahaan UMKM. Hari ini sudah 44 perusahaan yang tercatat. Nah, sebagaimana target Pak Menteri, mungkin setiap tahun akan ada, tahun ini tambahan 10 ya Pak, target UMKM yang baru. IPO merupakan langkah penggalangan dana yang digunakan perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual saham kepada publik untuk pertama kali. Selain di Surabaya, Forum Pasar Modal tahun ini juga diadakan di Yogyakarta, Makassar, dan Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang tergabung di Jadesta dengan pengalaman World Class Tourism. Menparekraf Sandiaga Uno melihat langsung potensi Desa Wisata Adat Osing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini Sandiaga disambut hangat masyarakat desa yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 ini. Desa ini memiliki landscape pedesaan yang dikelilingi hamparan persawahan, udara sejuk pepohonan, dan sumber mata air dari kaki Gunung Ijen yang mengalir di sungai, sehingga layak ditawarkan kepada wisatawan mancanegara. Saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada produk pariwisata kita yang bisa kita tawarkan kepada dunia. Dan mudah-mudahan Desa Wisata Kemiren juga bisa kita tawarkan ke UN Tourism sebagai destinasi yang akan memperkaya ekosistem Banyuwangi, Bali Barat. Sementara itu di Jembrana, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.
Sandiaga mendukung pengembangan pelabuhan Pengambengan di sektor pariwisata serta menjadi pelabuhan perikanan terbesar di Bali yang akan disulap menjadi wisata bahari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dorong ekonomi kreatif melalui ajang desain kostum karnaval berlangsung di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Acara bertajuk Kostum Karnaval Class Learn and Grow with Amanah terbagi menjadi 2 bagian, yakni ajang desain kostum karnaval yang diikuti oleh 22 desainer Aceh dan pelatihan singkat pembuatan kostum karnaval. Dari 22 desain, kemudian terpilih 10 desain kostum karnaval terbaik. Untuk memperkuat dan membuka wawasan dalam teknis pembuatan kostum karnaval, ke-10 desainer mendapatkan mentoring dan pembinaan dari sejumlah desainer berpengalaman. Mendukung kreativitas anak muda di dunia fashion, para peserta Amanah Youth Top Models mendapat bimbingan dari Denny Malik dan Citra Nartomo selaku mentor. Denny dan Citra menyebut beberapa peserta ini sudah terlihat perkembangannya. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapat banyak pembelajaran mulai dari cara berjalan, ekspresi, dan pose yang benar. Persiapan dan keseriusan saat berlatih pun terus ditunjukkan para peserta jelang acara final 19 Juli mendatang.